Halo, selamat pagi, siang, dan malam, dan terima kasih telah menonton presentasi saya hari ini yang berjudul Big Data Analytics in Supply Chain Optimization and Risk Management, a Case Study of Amazon. Jurnal ini disusun oleh Dixuan Lin yang berasal dari China dan diterbitkan pada tahun 2024. Penelitian ini mengeksplorasi bagaimana Big Data digunakan untuk meningkatkan efisiensi dan ketahanan supply chain dengan Amazon sebagai contoh utamanya karena keunggulannya dalam e-commerce global. Saya David Daniel Tambunan dengan NIM 1222019 akan memandu yang menonton melalui teknologi yang digunakan, aplikasi praktis, serta hasil nyata yang dicapai. Diakhiri dengan rekomendasi untuk dunia bisnis. Jadi, tunggu apa lagi? Mari kita mulai dengan memperkenalkan konteks penting ini. Oke, pendahuluannya kita hidup di era di mana supply chain menghadapi tantangan besar akibat globalisasi dan disrupsi tak terduga, seperti pandemi COVID-19, yang menyebabkan gangguan produksi dan distribusi di seluruh dunia. Big Data muncul sebagai solusi kunci dengan kemampuannya mengolah data dalam jumlah besar secara cepat untuk mengoptimalkan keputusan bisnis dan mengelola resiko dengan lebih baik. Menurut McKinsey, perusahaan yang menerapkan Big Data Analytics dapat mengurangi biaya supply chain hingga 15% dan mengurangi backlog inventory antara 20-30%. Jadi ini sebagai sebuah bukti kuat akan manfaatnya. Lalu tujuan dari presentasi ini adalah memahami peran Big Data secara mendalam melalui studi kasus Amazon yang dikenal sebagai pemimpin dalam pemanfaatan teknologi ini. Oke, tujuan dan metodologi penelitiannya. Penelitian ini memiliki 3 tujuan utama yang saling berkaitan. Pertama, kami bertujuan mengidentifikasi aplikasi spesifik Big Data, seperti demand forecasting, inventory control, production optimization, dan supplier management dalam konteks supply chain. Kedua, kami menganalisis manfaat yang ditawarkan, seperti efisiensi yang lebih tinggi, sekaligus tantangan seperti keamanan data. Ketiga, kami memvalidasi temuan ini dengan strategi nyata yang diterapkan oleh Amazon. Metodologi yang digunakannya ada meliputi tinjauan literatur untuk membangun landasan teori, analisis mendalam, studi kasus Amazon berdasarkan data aktual, dan analisis komparatif untuk mengembangkan strategi optimasi yang dapat diterapkan secara luas. Lalu di slide teknologi Big Data ini dikenal dengan karakteristiknya. Yang pertama itu volume data yang sangat besar, kedua kecepatan pemrosesan yang tinggi, variasi format data, dan tantangan verifikasi kebenaran. Menurut IC, pasar Big Data diperkirakan mencapai 229,4 miliar dolar pada 2025 dengan CAGR 10%. Teknologi intinya itu meliputi Hadoop untuk penyimpanan yang terdistribusi, Spark untuk pemrosesan secara cepat, dan machine learning yang meningkatkan akurasi demand forecasting hingga 20-30%, dan ini menurut McKinsey. Nah, ketiga teknologi ini menjadi tulang punggung optimasi supply chain. Oke. Aplikasi dalam supply chain. Big Data diterapkan dalam 4 area kunci supply chain. Pertama, real time monitoring menggunakan data lake, seperti yang dilakukan Amazon, sehingga memungkinkan pelacakan instan inventory dan logistik untuk pendeteksi anomali.
Kedua, demand forecasting. Dengan machine learning dapat mengurangi backlog inventory hingga 20-30%. Dengan Amazon mencatat pengurangan biaya inventory sebesar 22% antara tahun 2019 sampai 2023. Ketiga, production optimization meningkatkan produktivitas hingga 20-25% menurut menurut Deloitte melalui pemantauannya secara real time. Keempat, supplier management menurunkan resiko supply chain hingga 35% berdasarkan KPMG dengan pemantauan pemasok. Lalu di sebelah kanan ini ada sebuah grafik. Grafik di sini diambil dari jurnal yang menunjukkan performa nyata, yaitu pengurangan biaya inventory naik dari 10% ke 35%. Lalu ada juga resiko supply chain naik dari 15% ke 25%. Dan kita juga bisa lihat efisiensi produksi dari 5% ke 20%. Dan ini selama periode tahun 2019 sampai 2023. Studi kasusnya Amazon. Amazon, raksasa e-commerce terkemuka di dunia, memiliki sistem manajemen rantai pasok yang sangat kompleks, yang menawarkan fleksibilitas dan efisiensi signifikan dalam skala global. Lalu, arsitektur supply chain Amazon bergantung pada teknologi data lake-nya yang membangun basis data terpadu dengan mengintegrasikan informasi dari sistem ERP, lalu sistem ERP, sistem SCM, dan sumber data eksternal. Maksud saya SCM dan sumber data eksternal. Lalu data lake ini juga membersihkan, mentransformasi, menyatukan, dan menstandarkan data dari berbagai sumber melalui teknik pembelajaran mesin dan pemrosesan bahasa alaminya untuk memastikan integritas dan konsistensi data. Arsitektur ini juga memungkinkan Amazon mengakses data inventaris dan logistik dari seluruh dunia secara real-time dan melakukan analisisnya secara mendalam. Melalui teknologi data lake, sistem rantai pasok Amazon dapat mengidentifikasi potensi risiko dalam rantai pasok seperti kekurangan inventaris, keterlambatan logistik, atau masalah pengiriman dari pemasok. Dalam rantai pasok. Data lake milik Amazon tidak hanya membantu perusahaan menghadapi kompleksitas rantai pasok yang terglobalisasi, tetapi juga memungkinkan optimalisasi dinamis rantai pasok berdasarkan data real time. Menurut laporan data Amazon, arsitektur ini secara dramatis telah meningkatkan manajemen inventaris. Lalu ada strategi supply chain berbasis big data. Amazon mengoptimalkan supply chain-nya dengan strategi berbasis big data seperti peramalan permintaan menggunakan machine learning, yang dimana ini dapat meningkatkan perputaran inventaris sebesar 15% dan menurunkan biaya inventaris sebesar 20%. Sistem pemantauan real-time mendeteksi risiko seperti keterlambatan pengiriman dan langsung memberikan solusi. Selama pandemi COVID-19, sistem ini juga terbukti efektif menjaga pasokan barang penting. Selain itu, Amazon menganalisis data pesanan dan rute pengiriman untuk mempercepat pengiriman dan mengurangi biaya logistik. Strategi ini dapat meningkatkan efisiensi operasional dan mendukung ekspansi global Amazon. Lalu selanjutnya efektivitas supply chain optimization in Amazon. Amazon telah menggunakan big data secara luas untuk mengoptimalkan
rantai pasoknya dengan hasil yang signifikan. Pertama, akurasi peramalan permintaan Amazon meningkat secara signifikan, sehingga memungkinkan pengelolaan inventaris yang lebih efisien. Pada antara tahun 2019 hingga 2023, perputaran inventaris Amazon meningkat rata-rata 12% per tahun, dan tumpukan inventaris berkurang lebih dari 20%. Peningkatan ini memungkinkan Amazon menjaga fleksibilitas inventaris dengan biaya yang lebih rendah. Amazon juga mengurangi kemungkinan gangguan rantai pasok global melalui manajemen risiko rantai pasoknya. Oke. Berdasarkan data tahun 2023, gangguan rantai pasok Amazon 35% lebih sedikit dibandingkan rata-rata industri, dan masalah keterlambatan logistik berkurang sebesar 40% melalui strategi penyesuaian rantai pasok yang dinamis. Kemampuan manajemen risiko yang efisien ini memberikan Amazon keunggulan besar dalam persaingannya di pasar global. Dalam hal optimalisasi logistik, penyesuaian dinamis jaringan distribusi Amazon menghasilkan peningkatan efisiensi distribusi global sebesar 15%. Menurut laporan data Amazon, waktu pengiriman rata-rata per item itu dipersingkat sebesar 10%, yang secara langsung ini meningkatkan pengalaman dan kepuasan belanja pelanggan. Jadi, secara keseluruhannya, strategi optimalisasi rantai pasok berbasis Big Data Amazon tidak hanya berhasil menekankan biaya dan meningkatkan efisiensi rantai pasok global saja, tetapi ini juga memperkuat daya saing pasar dan ketahanan rantai pasoknya. Next. Oke. Strategi optimisasi. Oke. Big data memungkinkan optimisasi di setiap tahap supply chain. Dalam procurement, analisis kinerja supplier berdasarkan data historis dan real-time membantu pengambilan keputusan pembelian yang lebih cerdas. Inventory ditingkatkan dengan demand forecasting real-time untuk menyesuaikan stok sesuai permintaan dasar. Lalu production dioptimalkan melalui penjadwalan dinamis berdasarkan tren dan kondisi peralatan. Sedangkan logistik ditingkatkan dengan optimasi rute pengiriman menggunakan data lalu lintas dan pesanan. Kedepannya, integrasi dengan AI untuk diprediksi lebih cerdas. Lalu IoT untuk pemantauan real-time-nya, dan blockchain untuk keamanan data akan menciptakan supply chain yang lebih cerdas dan transparan. Lalu tantangan dan keterbatasan. Jadi meskipun big data ini menawarkan banyak manfaat ya, dia juga ini menghadapi tantangan yang signifikan seperti kualitas datanya yang buruk, kesulitan mengintegrasikan sistem yang berbeda, dan risiko keamanan menjadi hambatan utama. Sehingga perusahaan perlu mengembangkan strategi manajemen data yang kuat, termasuk protokol keamanan dan standarisasi. Lalu keterbatasan penelitian ini juga memiliki keterbatasan, yaitu fokus pada Amazon sebagai studi tunggal yang membuatnya hasilnya kurang dapat digeneralisasi ke industri lain, dan pembahasan tentang integrasi dengan AI, IoT, serta blockchain ini masih terbatas, yang menunjukkan area yang perlu dieksplorasi lebih lanjut. Kesimpulannya, penelitian ini menyimpulkan bahwa Big Data secara signifikan meningkatkan efisiensi operasional, mengurangi biaya, dan memperkuat ketahanan supply chain terhadap gangguan. Dan Amazon ini menjadi bukti nyata dengan meningkatkan inventory turnover sebesar 12% per tahunnya dan pengurangan waktu distribusi hingga 35% dibandingkan rata-rata industri lainnya. Sehingga ini menunjukkan potensi transformasi yang ditawarkan Big Data
Jadi rekomendasi peneliti ini untuk perusahaan adalah berinvestasi pada infrastruktur data yang handal, mengatasi masalah kualitas dan keamanan melalui strategi yang tepat, serta mengeksplorasi integrasi dengan AI, IoT, dan blockchain untuk masa depan yang lebih inovatif. Jadi, big data adalah alat strategis untuk tetap kompetitif. Sekian presentasi saya. Terima kasih banyak kepada penonton semua atas perhatian dan waktu yang telah diberikan selama presentasi ini. Saya harap penonton mendapatkan wawasan berharga tentang pemanfaatan big data dalam optimasi supply chain. Sekian dan terima kasih.